السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini biidznillah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan materi kajian kita, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu terkait tentang hadis umum yang berkaitan dengan hukum dari hewan buruan. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu riwayat yang dibawakan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arsalta kalbakal muallam fadhkur ismallahi alaihi, apabila engkau mengutus anjingmu yang telah diberikan pelajaran, sudah tersertifikasi, fadhkur ismallahi alaihi, maka sebutlah nama Allah atasnya. Fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu, maka jika anjing tersebut telah menangkap hewan buruan untukmu, lantas engkau menjumpai hewan tersebut dalam kondisi hidup, fadhbahhu, maka silahkan sembelih hewan tersebut. Wa in adraktahu qad qatalah, dan jika engkau menjumpai hewan buruan itu atau anjing tersebut telah membunuh hewan buruan, walam ya'kul minhu, kemudian belum dia makan, fakulhu, maka makanlah. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah, dan jika engkau menjumpai bersama dengan anjingmu ada anjing yang lain, wa qad qatalahu, dan sungguh anjing tersebut telah membunuhnya, fala ta'kul, maka janganlah engkau makan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah, sebab engkau tidak mengetahui mana dari keduanya yang telah membunuhnya. Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallahi alaihi, dan jika engkau telah melemparkan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah atasnya. Fa in ghaba 'anka yawman, maka jika ternyata anak panah itu atau hewan buruan itu hilang darimu selama 1 hari, falam tara fihi illa athara sahmika, lantas engkau tidak menjumpai kecuali bekas dari anak panahmu, fakul in syi'ta, maka makanlah jika engkau berkehendak. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul, dan jika engkau menjumpai
hewan tersebut itu tenggelam di dalam air, maka janganlah engkau makan. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya hadis ini menjadi hadis pokok di dalam hukum yang berkaitan hewan buruan. Hukum yang berkaitan dengan hewan buruan menjadikan atau kita jadikan hadis ini atau dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang menjadi pokok utama di dalam pembahasan. Sehingga apabila kita menghafalnya, memahaminya dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan memahami banyak sekali hukum yang berkaitan dengan sembelihan. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita membahas tentang alat yang bisa digunakan untuk berburu. Di mana alat yang bisa kita gunakan untuk berburu itu ada dua jenis. Yang pertama adalah benda tajam, ya. Yang kedua adalah al-jarihah, yaitu hewan pemburu. Hewan pemburu ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah hewan yang berburu dengan taringnya. Hewan yang berburu dengan taringnya ada kalanya anjing, yang kedua ada kalanya citah. Kemudian yang kedua berburu dengan kukunya seperti burung elang. Nah, semua hewan ini ma'asyiral muslimin harus tersertifikasi, harus mu'allam, harus memiliki ilmu. Adapun syarat dari hewan yang mu'allam, yang pertama, apabila berupa anjing atau citah, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, pergi apabila diperintah, berhenti bila diperintah, dan tidak memakan dari hasil buruannya. Adapun apabila hewan buruan itu dari kalangan burung, hewan yang berburu, ya, itu dari kalangan burung, maka syaratnya 2, yaitu pergi bila diutus dan datang bila dipanggil. Dan kemarin kita telah sebutkan bahwa pendapat mayoritas para ulama adalah bahwasanya tidak disyaratkan, yaitu tidak memakan hasil buruan. Artinya kalau burung, kita punya elang untuk dijadikan hewan buruan, kemudian dia memakan sedikit dari hasil buruannya, maka tidak mengapa. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk kepada satu pembahasan, yaitu ahkamun tata'allaqu bil masid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan buruan, hewan yang dijadikan objek buruan. Ini sudah Hana catatkan supaya waktu kita tidak habis dengan mencatat, ya. Jadi bapak-bapak bisa langsung mencatat, tidak menunggu anaknya nulis terlebih dahulu. Taib. Jadi yang pertama adalah yang perlu untuk kita ketahui, yang berkaitan dengan kategori dari hewan buruan itu setidaknya ada 2. Yang pertama, hewan itu adalah hewan yang halal. Jadi hewan yang akan dijadikan sebagai hewan buruan itu haruslah hewan yang halal. Apabila hewan itu adalah hewan yang haram, maka hukumnya tidak diperkenankan. Hari ini kalau kita jumpai di sebagian daerah, baik di Indonesia atau di tempat yang lain, ya, kita jumpai di antara hewan-hewan yang diburu itu apa, Pak? Babi misalnya, mohon maaf, itu dijadikan hewan apa? Hewan buruan. Dan kemudian kalau dapat akan dimakan. Kemudian kera, ini juga tidak diperbolehkan. Kucing, tikus, ya, tikus-tikus gurun, itu tidak diperbolehkan untuk dimakan. Taib, ini adalah apa? Syarat yang pertama. Jadi disyaratkan hewan yang akan dijadikan buruan itu merupakan hewan yang apa? Hewan yang halal. Ya, ini poin utamanya. Hewan itu adalah haruslah hewan yang halal, tidak boleh hewan yang haram. Taib. Gimana, bukunya kurang? Sudah. Taib. Yang di paraf yang ini ya, yang apa namanya, buku yang judulnya sama dulu. Buku yang lain belum. Qadarullah, Ana sudah pesankan buku itu Kitabut Tauhid dari tanggal 30, Pak. Terus terang saja, sekarang sudah tanggal 10. Qadarullah, Ana sudah transaksi
satu kali dengan beliau, Ustadz juga, sekali jadi karena satu buku. Begitu kemarin 800.000 transaksinya, subhanallah sampai 7 hari 9 hari tidak dikirim-kirim bukunya. Ana telepon, ana sampaikan bahwa ini urusan kajian, barulah hari ini, kemarin ana tanya katanya sudah ditransfer, sudah dikirimkan bukunya. Ana minta resinya nggak dikasih. Baru hari ini dikirimkan resinya, subhanallah. Ya, ini apa namanya, jualan kitab, Pak, subhanallah. Ini jualan apa? Jualan kitab yang dipakai buat ngaji. Ternyata kadang-kadang ada orang yang kurang amanah ya, meskipun ustadz ya Pak ya, meskipun ustadz, subhanallah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak terikat dengan kepemilikan orang lain. Ini yang kedua. Jadi hewan yang akan kita buru itu adalah hewan yang tidak terikat dengan kepemilikan orang lain. Kalau ada rusa, dia sudah terperangkap dengan satu perangkap yang ditaruh oleh seseorang, maka tidak boleh kita memburunya. Misalnya ada rusa yang tertangkap terjerat dengan satu jeratan, atau burung terjerat, atau kelinci terjerat. Kemudian setelah itu kita tembak. Ya, padahal jeratan itu bukan hasil jeratan kita, ya. Jeratan itu bukan hasil jeratan kita. Maka dalam kondisi macam ini hukumnya tidak boleh, karena itu sudah menjadi kepemilikan orang lain yang sudah masang jeratan tersebut. Ya, ada orang masang di kali misalnya wuwu, tahu wuwu ya Pak? Nah, ini sudah dipasang orang lain. Maka apa hukumnya kita ngambil ikan di dalam wuwu tersebut? Hukumnya tidak boleh, meskipun itu adalah hewan buruan. Ya, ikan di laut itu ada yang punya atau tidak? Punyanya Allah ya Pak. Baik. Tapi kita sebagai manusia tidak ada yang bisa mengklaim kecuali apabila kita sudah mengkaplingnya atau kita yang membudidayakannya dan sebagainya. Secara umum itu adalah hewan yang mustarak. Kita semua berhak untuk mendapatkannya. Kalau sudah ditangkap sama seseorang, maka tidak boleh kita untuk apa? Kita untuk ngambil. Nah, ini kan kadang-kadang asal saja. Kita lihat mana yang sudah ikan, apa namanya? Kadang-kadang ada orang yang jegok, tahu jegok, Pak? Nah, itu kan banyak jegok, apa namanya? Nyari ikan gabus misalnya. Kita sambil jalan, sambil kita lihat, begitu ada yang dapat kita ambil. Ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan, karena itu sudah menjadi kepemilikan siapa? Kepemilikan orang lain. Ini adalah dua hukum utama. Jadi yang akan kita buru itu jangan sampai hewan yang diharamkan, harus hewan yang halal ya. Berburu katak misalnya, apa hukumnya berburu katak? Ya, jawabannya tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Ada ulama yang membolehkan atau tidak, Pak? Siapa itu? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, berburu buaya, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Kita yang diburu buaya. Tapi ada Pak, di sebagian daerah di pedalaman, mereka kalau nggak dapat ikan, berburu apa? Buaya. Ada fatwa dari, kalau tidak salah, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membolehkan ya memakan buaya. Seingat ana ya, antara Syekh Shalih Al-Utsaimin atau Syekh bin Baz rahimahumullah ta'ala. Baik. Namun yang jelas pendapat mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian berburu apa? Biawak. Biawak juga tidak diperbolehkan. Nah, ini berburu biawak. Kadang-kadang ada yang berburu ular. Di sebagian daerah itu ada yang pasar isinya apa? Aneh-aneh. Ya, pasar isinya kelawar, ular, buaya, biawak, ya, semuanya ada. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita berburu hewan yang halal, kemudian hewan itu tidak terikat dengan kepemilikan orang lain, belum ada yang memilikinya, kemudian kita buru, maka ada dua kemungkinan hukum. Yang pertama, apabila hewan tersebut terkena bidikan dalam kondisi masih hidup normal dan cukup waktu untuk disembelih. Ini kondisi yang pertama. Kita dapat ayam-ayaman hutan, ayam hutan misalnya. Terus kemudian tatkala kita panah, tembus ke dalam perutnya, ya, terkena pahanya. Tatkala kita panah terus kemudian tembus ke pahanya, kemudian dia tidak bisa lari jauh, akhirnya kita tangkap, maka status dari hewan ini adalah hewan
yang memiliki kondisi hidup yang masih normal, ya. Dia terluka, keluar darah, lemas, tapi hidupnya masih hidup normal. Maka ada 3 hukum yang perlu untuk kita perhatikan di sini. Yang pertama, hewan tersebut tidak halal kecuali dengan disembelih. Ini yang pertama. Ya, jadi tidak halal kecuali dengan apa? Kecuali dengan disembelih. Jadi ayam tadi begitu kita tangkap, terkena panah kita, kemudian kita tangkap, masih cukup waktu untuk disembelih, maka harus kita sembelih. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, bila dibiarkan meninggal maka hukumnya haram. Ayam tadi kalau kita ambil kemudian kita masukkan ke dalam keranjang, setelah kita masukkan ke dalam keranjang kita bawa, padahal dia masih apa? Masih gerak-gerak. Karena sakit yang luar biasa, kemudian kehabisan darah, tidak ada pertolongan, akhirnya ayam tersebut meninggal, ayam tersebut mati. Maka ayam ini masuk ke dalam kategori apa? Bangkai. Tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena dia didapatkan masih memiliki 2 kriteria, yaitu masih hidup, masih bisa hidup normal. Kemudian yang kedua, cukup waktu untuk disembelih. Ya, cukup waktu untuk disembelih. Bisa. Kita menyembelih ayam itu sampai 1 menit atau tidak? Tidak ya. Cuma 10 detik barangkali. 10 detik, 15 detik cukup untuk apa? Untuk menyembelih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak halal dengan diakar. Diakar itu artinya ada dibidik lagi. Jadi ayam sudah kena, sudah di hadapan mata. Kita bisa ngambilnya. Atau rusa. Rusa sudah di hadapan mata. Sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, sudah kesakitan. Bisa kita ambil, bisa kita sembelih. Tapi akhirnya kita dengan teman-teman kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai alat untuk kita tembak lagi. Kita tembak sampai apa? Sampai mati. Maka hukumnya adalah tidak halal. Ya, hukumnya adalah tidak halal. Ana tambahkan kecuali tidak halal diakar kecuali bila masih bisa berlari atau pergi. Jadi kalau masih bisa, kijangnya masih bisa lari, ya larinya ya meskipun pincang tapi lumayan apa? Kencang. Kita sama kijang kalau suruh balapan menang siapa, Pak? Menang kijang. Gigi 1, gigi 2 tetap menang apa? Menang kijang. Kan gitu ya, Pak ya? Baik, karena dia lari akhirnya kita apa kan? Kita tembak lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Kena perutnya lagi. Masih bisa lari, kita tembak lagi. Sampai dia sudah menyerah, ya, angkat bendera putih, kemudian kita datang, kita tangkap. Apabila dalam kondisi tersebut dia sudah sekarat, kemudian kita datang, dia meninggal dunia, dia mati, maka hukumnya halal. Adapun kalau dia masih bisa hidup, kemudian ternyata masih cukup waktu untuk disembelih, maka hendaknya disembelih. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi berburu itu tidak asal saja, sudah kena tembak terus, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Dan juga tidak boleh dibiarkan. Kalau memang kita datang, misalnya nembak bajing kan begitu ya Pak ya, nembak bajing kena perutnya, jatuh. Kemudian setelah itu kita lihat dia masih apa? Masih gerak-gerak. Nah, gerak-geraknya ini apa? Gerak-gerak meninggal dunia apa gerak-gerak hidup? Kalau gerak-geraknya itu menahan sakit harus disembelih. Gerak-geraknya itu hewan yang dulu pernah kita sebutkan, memang dia akan meninggal dunia dengan faktor luka tersebut, akar tersebut, maka hukumnya adalah halal. Nah, namun lebih baik untuk apa? Untuk disembelih terlebih dahulu. Baik. Ini adalah kondisi yang pertama. Apabila hewan buruan itu terkena bidikan dalam kondisi masih hidup normal dan cukup waktu untuk disembelih, maka tidak halal kecuali dengan disembelih. Kalau ikan harus disembelih atau tidak? Tidak, menurut jumhur para ulama tidak harus disembelih. Baik. Kemudian yang kedua, apabila hewan buruan itu dijumpai dalam kondisi sudah mati. Ini yang kedua. Kita datang, kita bidik rusa atau kita bidik kambing liar,
kambing hutan, sapi hutan. Ada sapi hutan ya, Pak? Apa namanya? Anoa ya, tembak gitu ya. Taib. Kemudian kita jumpai dalam kondisi sudah mati. Maka yang pertama, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Jadi boleh langsung kita apa? Kita boleh langsung dimakan atau tidak? Dimasak dulu ya. Kita ambil, kita bawa pulang, hukumnya adalah halal. Yang kedua, apabila terjatuh ke dalam air atau terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, ya. Apabila begitu kita tembak, dia nyemplung ke sungai. Begitu kita tembak, nyemplung ke laut. Begitu kita tembak, jatuh nyemplung ke sumur misalnya. Atau dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi, dari tebing, dari arah atas kelapa misalnya. Maka para ulama kita berselisih pendapat tentang masalah ini. Dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan tidak boleh dimakan secara mutlak. Ya, tidak boleh dimakan secara mutlak. Kita nembak burung, nembak ayam, jatuh kemana? Ke sungai, mati. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang kedua yaitu diperinci. Yang pertama, jika luka tersebut umumnya menyebabkan hewan terbunuh, maka hukumnya adalah halal. Yang kedua, jika luka tersebut umumnya tidak menyebabkan terbunuh, maka hukumnya adalah haram. Maksudnya adalah kalau seandainya kita menembak hewan, kalau seandainya kita tembak, kita panah, bidikan tembakan kita itu terkena kepala. Ya, terkena kepala burung, terkena kepala bajing, terkena kepala rusa atau kambing. Nah, luka di kepala itu, luka di area kepala itu adalah ma yaqtulu ghaliban. Jirahah, yaitu luka yang secara umum menjadikan hewan itu bisa mati karena luka tersebut. Ya, bisa mati karena luka tersebut. Apabila dia masuk ke dalam air, maka lebih dulu mana luka itu datang atau airnya? Kita nembak dar kena kepala, ya kena kepala. Ini luka yang kena kepala itu adalah luka yang kemungkinan besar hewan itu akan mati karenanya. Kemudian dia nyemplung ke air. Kalau dia nyemplung ke air, maka mana yang lebih dulu? Antara luka di kepala atau air itu bisa membunuh atau tidak, Pak? Bisa menyebabkan apa? Terbunuh. Jadi ada dua sebab ini. Sebab yang pertama adalah karena luka, sebab yang kedua adalah karena tenggelam. Mana dari keduanya yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah lukanya, karena tadi kita bidik terlebih dahulu. Ini pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah, pendapat yang kedua mengatakan hukumnya halal. Ya, hukumnya adalah halal. Tapi jikalau luka tersebut umumnya tidak menyebabkan terbunuh, kita tembak kena kakinya. Ya, kita tembak kena apa? Kena kakinya. Hewan itu kalau kena kaki, panah kena kaki bisa jadi sembuh, bisa jadi meninggal. Tapi setelah kita tembak kena kakinya, dia nyemplung ke air. Ini kan ada dua sebab terbunuhnya dia. Satu kena tembakan, dua nyemplung ke air. Dari dua hal tersebut, mana yang lebih besar potensinya untuk membunuh? Jawabannya airnya. Maka di dalam pendapat yang kedua, hukumnya adalah diharamkan. Ya, hukumnya adalah diharamkan. Dengan catatan air itu adalah air yang yaqtulu ghaliban, yang secara umum bisa membunuh. Adapun kalau dia jatuh ke tempat itu datar, airnya tidak dalam, memang ada airnya, tapi kalau seandainya hewan itu di situ dia tidak terbunuh, maka tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Ya, tidak masuk ke dalam pembahasan kita. Dalam hadis Adi bin Hatim tadi yang kita sebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Kalau engkau menjumpai hewan itu tenggelam di air, ghariq itu artinya tenggelam, fala ta'kul, maka jangan engkau makan hewan buruan tersebut. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa apabila berkumpul dua sebab halal dan sebab haram, maka kaidah para ulama kita mengatakan dikedepankan
sebab haram daripada sebab halal. Jadi dalam hadisnya Adi bin Hatim itu ada satu kaidah yang masyhur. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qutila fala ta'kul. Kalau engkau menjumpai di dalam kitab ya Pak, dalam kitab disebutkan Nabi SAW mengatakan apabila engkau menjumpai setelah kamu tembak hewan buruan itu, kemudian kamu datang, ternyata di situ ada 2 ekor anjing. Anjing yang pertama adalah anjingmu, anjing yang kedua bukan anjingmu. Maka di sini berkumpul 2 sebab. Sebab yang pertama sebab halal. Apa itu? Anjing kita, karena kita utus dengan apa? Bismillah. Dia sudah berilmu, sudah tersertifikasi, kemudian kita utus dengan niat. Yang kedua kita tidak tahu. Hukum asal anjing kalau dia berburu adalah apa? Hukum asal buruan anjing apa Pak? Haram, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia berilmu. Nah, ada 2 sebab di sini. Sebab halal, yaitu anjing kita. Sebab haram, yaitu anjing yang kita tidak ketahui. Maka di sini ada 2 sebab. Idza jtama'a sababut tahrimi wal ibahah ghuliba sababut tahrim. Apabila berkumpul 2 sebab, ada buruan 1, kemudian anjingnya 2, maka di dalam kondisi ini kata Nabi SAW, fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah. Maka jangan kamu makan, sebab kamu tidak ketahui mana dari kedua anjing tersebut yang sebenarnya menjadi aktor utama di dalam pembunuhan hewan buruan tadi. Sama, tatkala Nabi SAW mengatakan, ya, wa idza ramaita sahmaka fadhkur ismallahi ta'ala. Apabila engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in ghaba 'anka yawman, apabila anak panahmu itu lenyap, hilang, kamu tidak ketahui, ya, fa adraktahu, kemudian engkau menjumpai, qad qutila fakul minhu. Fakul in syi'ta, maka makanlah apabila engkau mau. Kemudian kata Nabi SAW, wa in wajadtahu ghariqan fala ta'kul. Kalau ternyata engkau menjumpai hewan itu tenggelam, maka jangan dimakan. Ini kaidahnya sama dengan kaidah tadi. Jadi penerapannya adalah apabila bertemu sebab halal dengan sebab haram, maka dikedepankan apa? Sebab haram. Ya, kalau hewan itu kita jumpai tenggelam, berarti ada 2 sebab. Sebab pertama terkena bidikan. Sebab yang kedua tenggelam. Hewan yang tenggelam hukumnya haram. Hewan terkena bidikan setelah basmalah hukumnya halal. Bertemu 2 sebab halal, sebab haram, maka dikedepankan apa? Haram. Ya, dikedepankan haram. Baik. Sama seperti bighal, peranakan antara kuda dengan apa? Keledai. Kuda hukumnya adalah halal. Kemudian keledai, himar ahli, hukumnya adalah haram. Jadilah bighal. Bighal ini sebab anak yang muncul dari apa? Persilangan antara yang halal dengan yang haram. Maka kaidah mengatakan hukum bighal adalah haram, tidak boleh dimakan. Ya, hukum bighal adalah haram, tidak boleh dimakan. Baik. Jadi hukum asal adalah menghukumi hasil sembelihan itu dengan haram sampai datang bukti kehalalannya. Ini kaidah dasar yang disebutkan oleh para ulama. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan wal aslu fil adha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu. Kata beliau, wal aslu fil adha', hukum asal dari pernikahan, wal luhum, dan kemudian daging, ya, wal aslu fil adha'i wal luhumi wan nafsi, demikian pula dengan jiwa, wal amwali, demikian pula dengan harta, lil ma'sum, jiwa dan harta bagi orang yang terjaga, yaitu orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, atau orang kafir musta'min, atau orang kafir dhimmi, tahrimuha, hukum asalnya adalah haram. Ya, hatta yaji al-hillu, sampai datang dalil yang menunjukkan atas kehalalannya. Fafham hadakallahu ma yumallu. Kemudian bila berkumpul 2 sebab, maka didahulukan yang tahrim, didahulukan sesuatu yang bisa mengharamkan. Contoh yang pertama di sini Anda sebutkan, apabila senjata itu memiliki racun. Ya, kita punya panah kita bagian ujungnya itu dikasih apa? Racun. Apa racun yang bisa bunuh, Pak? Apa itu? Sianida ya, Pak?
campuri kopi. Taib, apa namanya? Ya pokoknya bisa racun yang bisa digunakan untuk bunuh. Racun katak, kan ada katak ya Pak. Katak itu punya racun yang dia bisa apa? Bisa membunuh. Katak-katak tertentu Pak. Kalau katak hijau dimakan ya, di sayur. Taib. Nah itu kalau ditaruh ujung dia bisa apa? Bisa membunuh. Di sini ada dua sebab. Sebab halal yaitu buruan. Sebab haram membunuh dengan racun. Jadi ada dua sebab di sini. Sebab halal sama sebab haram. Sebab halal, sebab haram berkumpul, maka didahulukan apa? Didahulukan sebab haram. Maka jangan dimakan. Jangan dimakan. Kemudian juga apabila hewan itu terjatuh ke air, di mana air itu yang secara umum dapat menyebabkan terbunuh, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, apabila seseorang menemukan hasil buruannya ya bersama dengan anjing yang lain. Jadi ternyata rusa yang kita buru itu ditunggu oleh dua anjing. Dalam kondisi sudah apa Pak? Terbunuh. Kalau belum terbunuh, gimana caranya? Sembelih dulu. Kalau disembelih baru apa? Baru halal. Ini kan kasusnya kalau apa sudah terbunuh. Wa in wajadta kalbaka ma'a kalbin akhar ma'a kalbin ghairahu wa qad qutila fala ta'kul. Kalau engkau menjumpai ada anjingmu bersama dengan anjing yang lain, kondisi target buruanmu itu sudah terbunuh, maka jangan makan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah. Karena engkau tidak tahu mana dari kedua anjing tersebut itu yang membunuhnya. Ini kalau sudah mati. Kalau masih hidup boleh kita sembelih. Kalau sudah mati, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika keduanya itu sama-sama anjing kita, ya, dia keduanya adalah sama-sama anjing kita. Anjingnya dua yang nunggu, korbannya satu, tapi dua-duanya anjing kita, maka hukumnya halal. Yang kedua, jika tidak diketahui ini anjing siapa, gitu ya, maka ternyata kita jumpai ini anjing yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki pemilik, tidak ada pemiliknya, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Fathul Aziz, Syarhul Wajiz, beliau mengatakan, "Walaisatil luhumu 'alal ibahati aidan." Hukum asalnya daging itu sebenarnya adalah haram sampai kita menyembelihnya dengan hukum syar'i. Ala tara annahu law dhabaha al-musyrif 'ala al-mauti alam tara annahu law dhubiha al-mushrifu 'ala al-mauti wa shakka fi harakatihi 'inda adh-dhabhi kanat harakat al-madbuhi aw hayatan mustaqirratan yughlabu at-tahrim. Kata beliau, tidakkah engkau mengetahui apabila ada hewan itu yang hendak mati, ya, ada hewan yang sudah bahasa kita kejet-kejet, kemudian setelah itu disembelih. Tatkala proses penyembelihan itu seseorang ragu, apakah gerakan setelah disembelih itu adalah gerakan karena disembelih atau gerakan karena memang dia sudah mau mati sejak sebelum disembelih. Kata beliau, yughlabut tahrim, maka hukum asalnya adalah haram. Dulu pernah kita contohkan ya Pak, kalau kita pukul ayam, terus ayamnya apa? Kejet-kejet. Kata beliau, terus kemudian kita sembelih. Dalam kondisi kita ragu, gerakan kejet-kejet, apa bahasa kejet-kejet bahasa Indonesia Pak? Apa? Sekarat. Oleh kejet-kejet yang mudeng ya Pak, ya kan? Nah. Sekarat atau kejet-kejet lah ya. Sekarat atau kejet-kejet. Kemudian ternyata disembelih. Setelah disembelih, gerakannya sama. Nah kita ini tidak tahu apakah itu gerakan setelah kita sembelih atau memang dari sebelum kita sembelih itu sudah apa? Seperti itu gara-gara faktor kita pukul tadi. Maka dalam kondisi semacam itu yughlabut tahrim, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan, kata beliau. Ini apabila hewan itu memang hewan yang sudah dalam kondisi al-musyrifu 'alal maut, mendekati kematian. Kalau kita pukul pakai genter ternyata hanya mumet sedikit saja, gerakannya itu mumet sedikit ayamnya, ya. Kemudian kita sembelih, maka hukumnya adalah halal. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait tentang kasus dari al-masid, yaitu hewan apa? Hewan sembelihan. Kalau seandainya hari ini kita berburu, besok baru ketemu, kita panah, ya, kemudian kita cari nggak ketemu, kita pulang ke rumah, besok lagi kita cari ketemu, ya, kita cari ketemu. Apa hukumnya? Bolehkah kita makan? Boleh atau tidak?
Jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh selama belum busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Tha'labah. Yani Abi Tha'labah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ramaita sahmaka fadhkur ismallah, fa in ghaba 'anka yawman, fa in ghaba 'anka fa adraktahu maitan, fakulhu ma lam yuntin." Rawahu Muslim. Kata Abu Tha'labah Al-Khushani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ramaita bisahmika." Kalau seandainya engkau melemparkan anak panahmu, faghaba 'anka, kemudian ternyata hewan buruan itu hilang darimu, fa adraktahu, kemudian engkau menjumpainya dalam ada waktu 1 hari atau lebih, fakulhu, maka makanlah, kata Nabi, malam yuntin, selama dagingnya itu belum membusuk. Ya, selama dagingnya belum membusuk. Kalau sudah mulai membusuk boleh dimakan atau tidak? Ya. Kalau mulai membusuk boleh dimakan atau tidak? Sudah agak berbau gitu. Kata Imam Nawawi, dinukil oleh Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kata beliau, larangan memakan daging yang sudah mulai berbau itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat pernah berperang dalam kondisi kehabisan bekal. Mereka menjumpai salah satu ikan yang besar terdampar di pinggir laut sudah selama 15 hari. Coba sekarang Pak, 15 hari itu bikin ikan bau atau tidak? Bau. Kemudian mereka masak, dibawa pulang, diberikan oleh Nabi SAW, kemudian Nabi makan. Kemudian apa? Nabi SAW memakannya. Jadi kata Imam Nawawi, ini kejelian para ulama di dalam mengulas satu hukum ya. Kata Imam Nawawi, kalau seandainya sudah agak berubah, itu bukan berarti hukumnya adalah haram. Ya, bukan berarti hukumnya adalah haram, kecuali kalau memudaratkan ya Pak. Sudah banyak belatungnya, itu sudah beda lagi. Ini memberikan kemudaratan. Kata Nabi, malam yuntin, selama belum berubah. Ya, larangan ini bukan untuk keharaman, karena ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan hasil ikan yang diambil oleh para sahabat tatkala mereka melakukan perjalanan dalam peperangan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hewan buruan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan jamaah? Silakan. Sesuai sama materi ya, Pak. Anjing laut? Khilaf. Jumhur para ulama mengatakan hukumnya adalah halal. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena namanya anjing. Ya, sudah kita bahas ya Pak ya dalam Kitabul At'imah. Sudah kita bahas dalam Kitab Al-At'imah. Ada lagi jamaah? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sudah azan. Tapi kita azan terlebih dahulu, kita lanjutkan sebentar setelah azan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan di nomor yang ke-608. Sudah ketemu ya, Pak? Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kataba. Kataba artinya adalah qada, yaitu menetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mensyariatkan al-ihsan, yaitu berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kulli syai' artinya adalah umum, baik itu di dalam urusan kita kepada Allah, urusan kita kepada sesama manusia, atau urusan kita kepada makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan, yaitu berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian itu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak boleh membunuh dengan cara Bapak setrum, sedikit, dicincang, sedikit, dibakar. Ini hukumnya adalah tidak boleh. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, kalau tidak salah ya, Nabi SAW, atau beliau mengatakan anna Nabi SAW naha an qatlid dawabi sabra. Nabi SAW melarang seseorang itu untuk membunuh hewan ya yang melata dengan cara-cara yang tidak baik. Taib, fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan dulu pernah kita sebutkan bahwa cara menyembelih yang baik adalah satu, dengan menajamkan pisau. Yang kedua, menajamkan pisau tidak di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Kemudian yang ketiga, menarik hewan ke tempat yang akan disembelih dengan cara yang baik. Kemudian yang berikutnya, disembelih tidak dengan diperlihatkan kepada hewan lain yang akan akan disembelih. Ini makna fa ahsinu adz-dzibhah. Maka perbaikilah, berbuat ihsanlah di dalam cara saat menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu.
hendaknya kalian itu mempertajam alat yang akan dia gunakan untuk menyembelih, wal yurih dzabihatahu, hendaknya dia membuat nyaman hewan yang akan disembelih. Hewan yang disembelih bisa nyaman atau tidak, Pak? Bisa, dengan cara apa? Dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita bahwa tatkala kita mau berburu pun juga dengan cara yang baik. Kemarin kita sebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh dengan apa, Pak? Dengan khadhf. Dengan cara apa? Pelintang, ya, dengan cara pelintang pakai neker, ya, setelah jatuh baru kemudian kita sembelih. Ini cara yang tidak baik. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zakatul janini zakatu ummihi. Sembelihan janin itu adalah sembelihan ibunya. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Terkait dengan hadis yang terakhir, dulu pernah ana masukkan ke dalam kitab fikih ringkas ibadah kurban. Ya, nanti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa memurojaah kembali terkait tentang materi ini, zakatul janini, zakatu ummi. Ada dua bacaan di kalangan para ulama. Yang pertama zakatul janini, zakatu ummi. Sembelihan janin itu sembelihan ibunya. Artinya kalau ada janin yang kemudian dia keluar sebagaimana ibunya disembelih, maka sembelihan itu juga berlaku untuk janinnya, sehingga tatkala dia keluar tidak perlu lagi untuk disembelih. Ini bacaan yang pertama. Yang kedua, zakatul janini zakata ummihi. Sembelihan janin itu adalah seperti sembelihan ibunya. Maksudnya, sebagaimana ibunya janin itu disembelih, maka janinnya juga harus disembelih. Ya, subhanallah. Beda apa, Pak? Beda harokat, beda konsekuensi dalam hukum, ya. Beda harokat, beda konsekuensi di dalam hukum. Baik. Jadi apabila seseorang itu menyembelih induk, menyembelih hewan yang hamil, boleh atau tidak, Pak? Dulu pernah kita sebutkan berkurban dengan hewan yang hamil boleh atau tidak? Boleh. Dengan kesepakatan para ulama atau tidak? Tidak. Karena dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil. Di dalam literatur kitab-kitab Syafi'iyah disebutkan bahwa kehamilan itu termasuk di antara cacat yang menjadikan hewan itu tidak boleh untuk dijadikan udhiyah. Kalau tidak bisa dijadikan hewan udhiyah, dulu pernah kita sampaikan bahwa syarat hewan udhiyah itu juga berlaku untuk apa? Hewan akikah, ya. Hewan udhiyah syaratnya juga berlaku untuk hewan akikah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana tidak sah kurban dengan hewan yang bunting, maka tidak sah pula akikah dengan hewan yang bunting. Baik, kita akan ringkaskan hukum janin. Ini janin hewan ya, Pak. Baik, yang pertama, apabila keluar dalam kondisi hidup, induknya sudah disembelih, begitu disayat-sayat ternyata anak sapi misalnya masih apa? Masih hidup. Bisa atau tidak, Pak? Bisa ya? Pernah kejadian atau tidak? Tidak pernah ya. Tapi yang jelas para ulama kita membahas. Kalau keluar dalam kondisi hidup maka harus disembelih. Wajib disembelih. Yang kedua, jika keluar sudah mati, maka tadi hukumnya adalah apa? Halal dikonsumsi. Dengan asumsi bacaan hadis apa? Zakatul janini zakatu ummihi atau zakatul janini zakata ummihi, Pak? Zakatul janini zakatu ummihi, mubtada dan juga khobar.
Meskipun demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun halal itu dikonsumsi, namun bukan termasuk yang baik bila dikonsumsi secara langsung. Baik. Oleh karena itu sebagian salaf menganjurkan untuk disembelih. Ya, untuk disembelih ulang. Ya, karena yang namanya janin itu kalau di dalam perut ya dari sisi manapun dia tidak dalam kondisi apa, Pak? Tidak dalam kondisi sehat. Dia tergenang dengan air, ketuban, tergenang dengan darah dan yang lain sebagainya. Makanya hendaknya kalau memang memungkinkan maka disembelih terlebih dahulu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad dia mengatakan luhumul ajinnati ghairu mahmudatin. Daging dari janin hewan itu tidak terpuji, kata beliau, bukan daging yang baik. Lihtiqanid dami fiha, lantaran darah itu tidak mengalir dari tubuhnya. Dia kan tidak disembelih, jadi darahnya itu apa? Ada di dalam tubuhnya. Mati dalam kondisi darah itu berada di dalam tubuhnya. Walaisat biharam. Meski demikian, dia tidak dihukumi apa? Sebagai sesuatu yang haram. Boleh untuk dimakan. Akan tetapi tadi tidak baik. Makanya kalau kita berburu apa misalnya, Pak? Kita berburu rusa. Rusa yang kita bidik kemudian terkena bidikan mati. Setelah kita seset-seset di dalamnya ada anak rusanya, maka anak itu hukumnya seperti apa? Seperti induknya. Meskipun induknya mati karena tidak disembelih dan hukumnya halal, maka janinnya pun juga hukumnya adalah sama, yaitu hukumnya halal. Kalau induknya halal, maka apa tadi? Janinnya halal. Induknya haram, hukum janinnya juga haram. Kalau kita lihat ada rusa, setelah kita bidik, dia jatuh, masih sempat disembelih, tapi kita biarkan, setelah itu mati. Dia mati karena terkena bidikan kita, tapi masih sempat untuk disembelih. Dalam kondisi demikian, induknya hukumnya apa? Haram. Begitu diseset, ternyata di dalamnya ada janinnya, maka janinnya hukumnya juga haram. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab Al-At'imah was-Shayd, fikih yang berkaitan seputar zakah ya, sembelihan dan juga buruan. Nah, baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Gimana? Pakai putas gitu ya, Pak ya. Nah, contohnya misalnya kalau di depan rumah saya itu kan ada sungai, Pak. Kalau pas lagi agak airnya itu surut, itu biasanya di atas dia pakai putas, Pak. Nah, nanti yang di bawah-bawah itu ikannya kan pada mati, gitu ya, Pak ya. Oh, burung. Oh, pakai ikan tapi ikannya diracun. Jadi yang dijadikan target itu adalah burung. Tatkala dia gigit, bisa disembelih dulu atau tidak, Pak? Karena mati. Nah, itu sudah nggak boleh. Karena kaidah kita tadi mengatakan alat yang digunakan untuk berburu ada berapa, Pak? 2. 1, benda tajam. Benda tajam itu apa? Pisau, tombak, panah. Kita sebutkan satu lagi apa, Pak? Lidah ya, Pak ya. Tajam pisau. Baik, itu apa? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan buruan. Hewan buruan itu terbatas pada 2. Yang berburu dengan taring, berburu dengan apa, Pak? Berburu dengan kuku. Nah, kalau pakai jaring boleh atau tidak? Berburu pakai jaring? Boleh, tapi kan yang jelas kalau seandainya karena kejiret terus mati, maka hukumnya apa?
Tidak boleh, hukumnya haram. Nah, kalau tadi kita pengen berburu burung atau kita berburu rusa. Nah, terus kemudian kita semprot pakai obat, rusanya makan, nggak lama geliang. Kalau sempat kita sembelih, maka hukumnya halal. Kalau tidak sempat disembelih, maka hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Jelas ya Pak? Kalau tadi burung, iya, ini tuh beda kasus tapi kaidahnya sama sebenarnya Pak. Contohnya jenengan bisa bagaimanapun, contohnya terserah. Yang jelas, kalau seandainya selain dari dua hal ini, pakai misalnya tadi taruhlah ikan lah ya, pakai daging gitu ya. Jenengan kasih racun dulu, ya. Jenengan kasih racun, terus kemudian ada burung datang, mencelok, dimakan, terbang, terus kemudian jatuh. Kalau sempat kita sembelih apa hukumnya? Halal. Kalau ternyata tidak sempat disembelih, haram. Sekarang kita jumpai antara hidup dan mati. Nah, antara hidup dengan mati, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita lihat gerakannya ini, gerakan hewan mau mati atau gerakan hewan cuma gelieng aja gara-gara minum obat tadi. Kalau seandainya ternyata aduh sirahku mumet gitu ya, maka apa yang kita lakukan? Sembelih hukumnya adalah halal. Ya, sembelih hukumnya adalah halal. Paham ya, Pak? Kalau tidak ternyata hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Kalau ikan tadi, Pak, ikan tadi diputas dari atas, di bawah kelenger mati bahkan, apa hukumnya? Halal. Ya, hukumnya adalah halal. Nah, baik. Kalau belutnya, Pak, belut halal atau haram? Halal. Baik. Nah, cukup Pak. Ada lagi? Gimana Pak? Sama aja Pak. Kalau orangnya yang kesetrum. Kalau ikan itu, ikan apapun faktornya Pak, ikan tarung, ikan apapun, meskipun dia sudah menjadi bangkai, hukumnya halal. Hukumnya adalah halal. Ya. Dalam kondisi semacam itu kan kita bisa, ini syak Pak. Jadi terkumpul dua hal yang kita tidak bisa menguatkan dari dua ini mana yang lebih dominan. Kalau yang kedua ini kita benar-benar bisa memastikan ini kita sembelih. Kecuali tadi kita jelaskan kalau seandainya dalam kondisi dia geraknya itu gerak antara seperti yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i tadi, kan kita sudah bacakan tadi kata Rafi'i, kalau al-musyrifu 'alal maut, hewan ini sudah bahasa kita sudah sekarat. Kita gerakan ini ada indikasi gerakan hewan yang mau mati karena makan racun tadi. Terus kita sembelih mau sampai putus sekalipun hukumnya haram. Karena yang menjadikan sebab dia meninggal itu bukan karena buruannya, tapi karena racunnya. Ya, karena racunnya ini hukumnya adalah diharamkan. Jelas ya, Pak? Kalau karena racun dia sekarang haram, mau disembelih juga haram. Kata Rafi'i tadi. Eman-eman sebenarnya ya. Makanya kemarin di awal bab berburu itu kita sebutkan ya, Pak. Salah satu adab di dalam berburu itu adalah tidak boleh berburu karena iseng. Nah, ini saya pengen menghancurkan dunia. Ini tidak Pak, tidak diperbolehkan. Ada lagi Pak? Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, berarti persiapan ujian ini ya. Kitab Babudz Zakah was Shayd. Nanti di murojaah ya Pak ya, biar ngerasakan belajar beneran. Kan kita akadnya belajar beneran ini. Nanti kita siapkan soal-soalnya ya. Insyaallah. Baik. Mungkin barangkali ABC saja ya Pak. Pekan depan kajiannya kita ganti pakai ujian kertas, boleh Pak? Gak apa-apa ya? Pilihan ganda. Keenakan lah. Baik, boleh. ABC aja ya. Baik. Insyaallah kita siapkan Fauzan ya. Nanti diingatkan anak. Santri juga ya. Santri juga. Insyaallah semuanya. Biar kita murojaah lagi, Pak. Kalau nggak gitu kan nggak murojaah ya, Pak. Iya, kalau nggak gitu kita nggak murojaah. Kitabnya sudah ada semua, nanti dibaca-baca, di murojaah, catatan-catatannya disalin ulang, dihafalkan. Insyaallah kita kita ujian.
Taib. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, santri nggak ujian nggak apa-apa ya, tapi santri pekan depan wajib hafal. Kita zakat